Webinar Insight 7.0, Inspiring Your Perspective Side. Adapun susunan acara pada hari ini, di antaranya yaitu sambutan dari Direktur Politeknik Energi Pertambangan Bandung, Bapak Dr. Asep Rohman STMT, pemaparan materi dari narasumber pertama yaitu Bapak Dawera Taher selaku Senior Partner The Lean Six Sigma Master Black Belt Indonesia, pemaparan materi dari narasumber kedua yaitu Ibu Siti Hartina Ahmad selaku Direktur The Lean Six Sigma Master Black Belt Indonesia, dan ada sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung kepada Bapak Asep Rohman STMT. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Rifalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, saya manggilnya apa ya? Mau manggil Ibu kayaknya tuaan saya deh. Belum tentu, Pak. Mbak Siti Hartina aja lah kayaknya. Belum tentu, Pak. Mbak Siti Hartina, Kang Dawera Taher, terus juga ini ada Mbak Email dan teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini acara di penghujung Jumat nih sebelum kita berakhir pekan ini luar biasa banget nih membuat hari ini, hari Jumat ini makin berkah sepertinya dan semakin produktif gitu. Bahkan sampai detik-detik menjelang pulang saja masih ada acara yang bagus gitu. Kalau Bu Email sudah di rumah ini, Bu Email meninggalkan saya. Bu Email sudah meninggalkan saya duluan di rumah, jadi saya juga nanti di tengah acara mohon izin ya, nanti mengikuti kegiatannya sambil berkendara gitu. Insya Allah tetap aman. Terima kasih nih Bu Mbak Titin, terima kasih sudah berkenan berbagi bersama kami di PEP Bandung, dan juga tentunya di sini ada Kang Dawera Taher. Ini kalau di dunia persilatan udah paling jago nih, jadi udah lebih tinggi dari sabuk hitam kan, jadi ini masternya sabuk hitam nih kalau di dunia persilatannya. Jadi kita luar biasa nih kedatangan dua orang yang sangat penting hari ini, dan mudah-mudahan dan saya yakin sih kita akan mendapatkan banyak manfaat di sini ya. Apalagi dari judulnya juga kita lihat kan, kita akan coba nih dengan apa yang nanti kita diskusikan sore hari ini, bisa nggak sih kita nih menembus batas kemampuan kita gitu. Nah, kalau saya sih nggak percaya ya bahwa kita tuh punya batas. Selama ini saya nggak hampir nggak percaya gitu manusia tuh punya batas. Kadang batas itu menurut saya seringnya dibuat oleh kita sendiri. Batasan-batasan itu dibuat oleh kita sendiri, kita yang membuat kotak box gitu, box untuk diri kita sendiri, padahal kita bisa jadi harusnya bisa melakukan banyak hal di luar kotak yang kita buat, bahkan sebetulnya nggak ada sama sekali kotak sebetulnya. Jadi kalau saya bercandaan dengan teman-teman tuh bukan out of the box lagi gitu, harusnya no box gitu. Kalau saya dengan teman-teman harusnya nggak ada batas lah, nggak ada kotak gitu. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang nanti kita coba lihat ya dari Lean Six Sigma ini kan bagus banget nih bagaimana kita bisa improve apapun, saya rasa ya, mengimprove apapun nih, termasuk mengimprove diri kita nih. Apalagi teman-teman mahasiswa suatu saat kan akan masuk dunia kerja yang mungkin bisa jadi tempat kerja yang nanti teman-teman mahasiswa masuk ini juga akan menerapkan hal-hal seperti ini nih, menerapkan Lean Six Sigma ini. Jadi kalau kita belajar lebih dulu sehingga nanti di dunia kerja harusnya nggak kaget lagi, kok gini banget ya kerjanya, harus mengimprove ini, mengimprove itu, harus customer satisfaction dan sebagainya lah gitu ya. Mungkin teman-teman pernah baca sepintas, tapi kita coba lihat dari sisi yang lebih pas gitu sumbernya dari teman-teman TLSSCID ini. Apalagi kita kedatangan master black belt-nya ini nih, master sabuk hitamnya. Jadi kita akan dapat dari source yang sangat kompeten. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang dalam proses perencanaannya ada membuat Mbak Titin dan Kang Dawera kurang nyaman gitu ya. Mohon maaf nih, ini sayang sekali kita masih berada pada kondisi yang belum betul-betul landai betul ya. Jadi harus selalu masih
online gitu. Mudah-mudahan sih suatu saat Mbak Titin, Kang Dawera bisa bermain-main nih ke Bandung gitu, sambil kulineran nanti diajak ngopi-ngopi sama Mbak Ina. Insya Allah. Jangan, mau banget. jangan diajaknya beli gorengan ya Mbak Imel. Kalau Mbak Imel ini idolanya gorengan fans clubnya kan Mbak Imel ketuanya kalau di sini. Jadi janganlah, jangan. Tapi saya rasa di Eropa nggak ada lah ya bala-bala gitu kan, pasti kangen lah. Kalau yang begitu-begitu susah nemunya. Makanya hal-hal seperti itu kadang yang bikin kangen dari Indonesia kan gitu, ketemu gorengan ya susah di sana. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih ya Mbak Titin dan Kang Dawera. Ya, sama-sama. Silakan dilanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Asep Rohman telah menyampaikan sambutannya. Sekali lagi saya ingatkan kembali untuk seluruh hadirin untuk tidak meninggalkan ruangan Zoom hingga akhir acara. Acara selanjutnya, yakni acara inti kita yang akan dipandu oleh Saudara Ilham Nur Hakim dari Prodi Teknologi Pertambangan 2020 yang memiliki banyak prestasi, di antaranya The Outstanding Delegate of SOSUM pada International Model United Nation, First Winner of National English Speech Contest Bandung Dreaming pada Institut Teknologi Bandung, Most Outstanding Participant dan First Winner of Province English pada STKIP Siliwangi Bandung, dan finalis Lomba Debat Bahasa Sunda tingkat provinsi pada Universitas Pendidikan Indonesia. Kepada Ilham, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Rivala. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Webinar Insight 7.0, Elevate Your Lean Six Sigma Knowledge and Go Beyond Your Limits. Terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri webinar hari ini. Pertama-tama, perkenalkan saya Ilham Nur Hakim dari Program Studi Teknologi Pertambangan 2020, dan pada kesempatan ini, saya bertanggung jawab untuk menjadi moderator pada webinar yang spesial ini. Saya sangat senang dan merasa terhormat untuk menyambut Bapak Dawera Taher sebagai narasumber 1 dari Senior Partner The Lean Six Sigma Master Black Belt, dan Ibu Siti Hartinah Ahmad sebagai narasumber 2 dari Direktur The Lean Six Sigma Master Black Belt Indonesia yang akan mengisi webinar hari ini. Sebelum saya memulai webinar hari ini, izinkan saya untuk berkonfirmasi. Apakah audiens bisa mendengar suara saya dengan jelas? Jelas, Mas Ilham. Jelas. Ya, clear. Baik, terima kasih. Topik webinar Insight 7.0 kita hari ini adalah Elevate Your Lean Six Sigma Knowledge and Go Beyond Your Limits. Dan izinkan saya untuk menyampaikan aturan sesi tanya jawab yang akan diadakan setelah pemaparan dari narasumber nanti. Audiens dimohon untuk mempersiapkan pertanyaan di kolom Q&A dengan format nama, strip asal instansi, strip pertanyaan. Panitia akan memilih pertanyaan yang nantinya akan dibacakan oleh moderator dan dijawab oleh narasumber. Pada sore hari yang indah ini, izinkan saya menyampaikan resume singkat dari narasumber pertama kita yang sangat hebat yang akan mengisi materi pada sore hari ini, yaitu Bapak Dawera Taher. Bapak Dawera Taher memiliki berbagai pengalaman, lebih dari 26 tahun pengalaman kerja di berbagai bidang bisnis perusahaan kelas dunia, termasuk dealer alat berat, penyewaan alat berat, kontraktor tambang batu bara dan transportasi dan logistik, serta pengalaman di berbagai posisi manajerial dalam fungsi operasional dan pendukung. Lalu beliau juga berpengalaman di corporate strategy, performance and improvement, and innovation management melalui penerapan balance scorecard dan Lean Six Sigma dan services marketing, serta ISO 9001-2015 di perusahaan hingga berpengalaman dalam proyek transformasi dan turnaround perusahaan serta proyek integrasi setelah merger dan akuisisi. Lalu beliau juga mengajarkan ribuan Lean Six Sigma, baik itu white, yellow, green, maupun black belt. Saat ini beliau aktif sebagai senior partner dalam kegiatan pengajaran, konsultasi, dan mentoring untuk corporate strategy, performance and improvements, and innovation management di The Lean Six Sigma Company Indonesia. Adapun latar belakang pendidikan Bapak Dawera Taher, yang pertama ada Bachelor of Mechanical Engineering, certified as Master Black Belt by The Lean Six Sigma Company Netherlands, former KNPS Manager in Kunanagel and Six Sigma Master Black Belt and Office Strategy Manager in Trakindo Utama,
Certified of Six Sigma GMAIC Master Black Belt by Caterpillar University, Certified of Caterpillar Production System or CPS Black Belt by Caterpillar Inc., Certified of Six Sigma DMAIC Black Belt by Caterpillar University, Certified of Principal and Services Marketing by Caterpillar Inc., dan Certified of ISO 9001-2015 Auditor by SGS United Kingdom. Baik, selamat sore Bapak, bagaimana kabarnya? Mohon Bapak, masih di mute sepertinya Pak. Baik, terima kasih. Baik ya Pak. Baik, langsung saja kepada Bapak Tahir. Saya persilakan untuk membawa materinya. The time is yours. Oke. Terima kasih Mas Ilham, selamat sore Pak Asep, Bu Imelda, para dosen dan mahasiswa PIP. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami dari The Lean Six Sigma Company untuk memberikan presentasi juga mungkin memberikan experience yang pernah kami lakukan untuk berbagi dengan PIP dan juga nanti akan mengenalkan The Lean Six Sigma Company. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saya mulai saja. Oke, ini judul daripada webinar kita sore ini, Elevate Your Lean Six Sigma Knowledge and Go Beyond Your Limit. Jadi kita akan belajar yang berhubungan dengan apa yang dipelajari oleh adik-adik mahasiswa di PIP mengenai dunia pertambangan dan metal saat ini dan kedepannya seperti apa. Kemudian di mana nanti fungsinya Lean Six Sigma itu dalam menunjang membantu adik-adik semua, termasuk juga para dosen, pengurus perguruan tinggi untuk bisa mencetak para mahasiswa yang handal di masa depannya, karena nanti kita akan lihat seperti apa tantangan yang akan dihadapi oleh teman-teman kita semua di para mahasiswa saat ini supaya lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi itu. Oke, kira-kira agendanya seperti ini, cukup simple. Jadi saya akan dalam materi saya akan lebih banyak bicara mengenai mining and metal gitu. Nah, kemudian nanti dalam dunia mining and metal itu pasti ada proses dan pasti ada capability yang dibutuhkan. Nah, inilah yang kita harapkan bagaimana para mahasiswa kita memahami mengenai proses, memahami mengenai capability yang dia pelajari saat ini, nanti implementasinya di lapangan sana seperti apa, nah itu yang kita gambarkan. Nah kemudian nanti Mbak Siti akan memperkenalkan mengenai Lean Six Sigma Company Indonesia dan juga apa itu yang dimaksud dengan Lean Six Sigma. Oke, jadi saat ini ada 7 tren yang membentuk masa depan future industri pertambangan dan logam atau mining and metal ini. Jadi kita sudah sejak berapa 5 atau 10 tahun ini kita sering mendengar mengenai global warming gitu. Nah, bagaimana kita lihat bahwa dunia mining and metal itu sangat menggunakan energi yang banyak mengandung karbon. Nah, itu kedepannya bagaimana dunia mining atau pelaku industri metal itu bisa mengurangi dekarbonisasi, mengurangi penapan karbon di dalam industrinya. Nah, ini yang dihadapi bagaimana mereka menggunakan teknologi atau menggunakan alat yang tidak mengkonsumsi karbon yang terlalu tinggi yang mengakibatkan global warming. Nah, kemudian juga akses ke sumber daya, kita juga lihat bahwa mining ini, terutama seperti coal, itu kan sudah mature ya. Mungkin kalau perusahaan-perusahaan coal mining itu tidak melakukan transformasi atau hilirisasi, mungkin mereka sendiri juga akan kesulitan untuk menemukan akses-akses baru yang ekonomis. Karena ke depannya akses-akses mining itu akan semakin sulit. Nah, sehingga dibutuhkan teknologi yang tinggi untuk membuat bagaimana mining itu bisa dikelola dengan sangat efisien. Nah, itu yang tantangan kedua. Nah, tantangan ketiga adalah dunia mining itu adalah kapital intensif ya. Jadi untuk memulai itu kapital sangat tinggi sekali. Nah, sekarang bagaimana kapital itu tidak lagi dibiayai oleh 1 atau 2 company, tapi bagaimana banyak company sehingga risikonya bisa tiap company itu bisa semakin berkurang.
Nah, kemudian juga masalah kontrak sosial mengenai dunia pertambangan, kita sering lihat sekarang di Indonesia Timur atau di Sulawesi, di Halmahera, ketika mining mau masuk, masyarakat menentang gitu, karena mereka apa yang mereka dapat, apakah ini akan merusak lingkungan mereka, nah itu juga tantangan. Kemudian juga kontrak sosial, tadi kontrak sosial ya, kemudian big data and mining. Nah ini yang sangat penting sekali, yang erat kaitannya sama Lean Six Sigma gitu. Bagaimana dunia mining and metal ini, bukan hanya mining and metal, semua industri, semuanya bicara sekarang mengenai big data. Bagaimana mengelola data ini? Bagaimana mengelola data menjadi informasi, dan informasi itu dipakai untuk membuat decision. Nah, itu yang sangat penting saat ini. Nah kemudian juga geopolitik pertambangan, kita mungkin kemarin mendengar Presiden Jokowi pengen bagaimana raw material yang sudah kita gali dari tambang kita itu bisa diolah di dalam negeri melalui pembangunan smelter. Nah, tapi kan ditentang oleh World Trade Organization bagaimana Indonesia itu tetap mengekspor raw material. Nah, itulah tantangan yang dihadapi oleh negara-negara yang punya mining. Sementara negara sendiri pengen bagaimana hulu hilirisasinya hidup supaya semakin banyak lapangan kerja. Nah, kemudian yang terakhir adalah tenaga kerja pertambangan modern. Nanti kita akan lihat ke depan nih mining and metal ini seperti apa talent yang dibutuhkan saat ini maupun yang akan datang. Nah, itu yang kita perlu ketahui. Oke, sebelum saya masuk ke modul ke slide-slide berikut, saya akan putar video dulu. Jadi kita akan lihat nih adalah suatu perusahaan, salah satu perusahaan terbesar mining di dunia, Rio Tinto. Di samping ada yang lain ya, seperti BHP, Billiton, FMG dan lain-lainnya. Kita akan lihat bagaimana mereka mengelola end-to-end daripada proses chain dari mining ini, mulai dari tambang sampai ke smelter, nanti sampai ke industri. Mari kita lihat dulu video berikut ini.自分が住んでいる家も通勤に乗っている電車も、来ているこの会社のオフィスも、全て、鉄でできているということです。鉄のサプライチェーンは非常に長いんですね。まさにピルバラから始まって。50 years ago, we were loading ships that could only take just over 50,000 tonnes. Today, I'm loading a ship that can take 3 times that amount, not a problem in the world. There's been a lot of advancements and changes in our production which has sped up the whole process. This train at the moment is controlled purely by the operators in Perth. We can monitor the ships and the train movements. We've got SMS 3D which models the stockpiles. It's fantastic, cutting edge. Central Control operate these trucks and program where they're going from down in Perth. It's the largest autonomous fleet in the world, and it's a privilege to be a part of that operation, and I'm really looking forward to what the next few years hold for us in advancing the fleet even further than what it already is. Rio Tinto is one of the original founding companies spearheading the development of the Aluminium Stewardship Initiative, focused on the responsible production, sourcing and stewardship of aluminium. Our standards are designed to be applied at all stages of production and processing. Aluminium plays a critical role for us, and our promise to the consumer is that they're going to have a sustainably produced high-quality product. Rio Tinto were a very early adopter of the concept of responsible aluminium, and we're very proud to be working closely with them together as part of the ASI. We brand our low carbon footprint aluminium as Renewal. Renewal is a guarantee of 4 tons of CO2 per ton of aluminium maximum. Ici au Saguenay, au Québec, on fait de l'électricité pour produire de l'aluminium. Nous, chez Pichard, en fait, nous avons aussi une turbine à haut rendement énergétique, plus récente que les autres. Grâce à ça, on réussit à maximiser la goutte d'eau, comme on dit, pour produire un aluminium plus propre. À l'usine AP60, on est des pionniers. On est les premiers à utiliser la technologie AP60 à l'échelle industrielle. Elle est basée sur des procédés à haut rendement, des systèmes numériques de pointe et des innovations environnementales très avancées. Et je suis très confiant qu'on est en bonne position pour l'avenir.
Oyu Tolgoi is one of the world's largest copper and gold mining projects and is a partnership with the government of Mongolia. I take great pride in positive impacts we make on our community every day, investing in sustainable development, supporting national and local businesses, health and education. Having obtained my degree in mining engineering with Rio Tinto scholarship, I'm now part of the underground project, working as an engineer planning. Our underground team is excited to unlock the potential of this resource and build a truly multi-generational enterprise and continue bringing real value to Mongolia. We are partnering with an increasing number of Mongolian companies, and these companies have created more than 35,000 direct and indirect jobs here locally. We are proud of the positive impact we're making and contributing to the prosperity and the livelihoods of Mongolia. 我们与中国的关系可以追溯到1个世纪之前。我们与中国的关系不仅仅是简单的一个客户和供应商的关系，更是一种合作共赢的伙伴关系。中国对力拓的未来将更加的重要。 It's an exciting thought that every piece of iron ore in this plant can go across the whole world and be turned into everything from skyscrapers to washing machines. It's amazing to think that the copper we mine ends up allowing communication between people, bringing clean water and lighting that homes very often in parts of the globe that need it most. Oke, nah itulah Rio Tinto. Mereka salah satu perusahaan mining terbesar di dunia. Mereka mengelola end-to-end value chain, mulai dari dari mining, kemudian ke smelting, kemudian juga sampai mereka menjual ke customer-nya. Oke, nah sekarang kita lihat juga tadi salah satunya adalah bagaimana perusahaan-perusahaan sekarang menggunakan teknologi yang low carbon gitu, atau yang menggunakan teknologi yang renewable atau yang nggak banyak memakai karbon. Nah sekarang kita lihat ya karena permintaan customer, nah makanya seperti perusahaan-perusahaan penyedia produk atau teknologi itu, mereka juga menciptakan produk yang diinginkan oleh customer-nya saat ini maupun di masa depan. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana Caterpillar sejak 95 tahun yang lalu sampai saat ini apa yang mereka buat saat ini sudah berbeda sekali. Mari kita lihat dari video berikut ini. Mereka mencoba menyesuaikan keinginan customer dengan produk-produk yang teknologi tinggi, digital, dan lain-lainnya. Mari kita lihat. Your ambition for altering the fabric of the world inspires what we create today and what we envision for tomorrow. Whether you're printing replacement parts or running an autonomous operation, everything we do to move you further. From bringing renewable power to remote sites, to producing wearables that predict a safer future, from lasers that drive heavy machinery, to drone fleets that survey entire operations. From putting augmented reality to work, to enabling NASA to build on the red planet. Every piece of iron, every limit pushed, every horizon reached, everything we create is inspired by what you want to build, because the future belongs to those who build it. Oke, itulah salah satu yang dilakukan oleh salah satu penyedia alat berat di dunia. Nah, kemudian kita juga lihat kenapa seperti Caterpillar dan yang lainnya juga bekerja sama dengan NASA dan dengan government Amerika, yaitu dalam hal bagaimana membantu customer mereka atau government mereka untuk the future mining ini mungkin akan ada tidak di darat lagi, tapi mungkin akan masuk ke laut dalam nantinya. Karena kalau kita lihat di darat mungkin resource sudah nggak banyak lagi. Nah kemudian bisa juga nanti mungkin miningnya adalah di bulan atau di Mars atau di asteroid sana. Nah itulah masa depan yang akan kita hadapi, di mana semuanya bicara mengenai teknologi dan digital. Nah, sekarang kalau kembali lagi kita ke end-to-end value chain tadi ya, ini kita ambil salah satu metal saja. Jadi bagaimana sejak mungkin sebelum bauxite mining ini mungkin ada exploration ya. Jadi teman-teman geologi sini melakukan exploration. Nah, kemudian dilakukan penambangan bauxite.
Kemudian dari boksit ini masuk ke smelter, ke alumina. Nah, di mana smelter ini harus mempunyai energi gitu. Sama juga. Nanti kalau dari alumina ini masuk ke smelting aluminium, di sini juga memerlukan energi. Nah, kenapa saat ini seperti misalnya PT Inalum gitu. Nah, mereka punya energi yang sangat murah, yaitu dengan adanya PLTA, Sigura-gura, dan satu lagi PLTA apa. Nah, kenapa perusahaan itu, kalau perusahaan smelting itu harus punya energi listrik yang murah? Nah, disitulah karena 30% dari biaya smelter, energi smelter itu, biaya smelter itu ada 30% dari energi ini. Nah, makanya kenapa Freeport sampai sekarang nggak bikin smelter di Papua sana, ya karena di sana nggak ada energi yang murah yang bisa untuk dipakai smelternya. Maka smelternya dibuat di Gresik, karena di Gresik mungkin punya PLTU, sehingga biaya fasilitas infrastruktur yang lain lebih lengkap seperti itu. Nah, dari sini kita lihat dari alumina smelting masuk ke aluminium, kemudian masuk nanti ke casting. Nah, ini semuanya bicara mengenai metalurgi ya, teman-teman mahasiswa metalurgi. Nanti dari sini baru masuk ke produk gitu ya. Nanti dari produknya akan dikirim ke end user, ke industri, apakah elektronik, automation, construction, aerospace, scan, packaging. Nah, kemudian yang sudah dipakai ini kembali bisa di recycling gitu. Nanti recyclingnya masuk lagi ke sini. Nah, itulah end-to-end dari proses value chain dari salah satu metal, yaitu aluminium. Belum lagi yang lainnya seperti nikel, copper, ataupun yang lain-lainnya. Nah, di sini kenapa mining and metal itu sangat penting. Nah, ini dari hasil Mineral Education Coalition Organization di Amerika, bahwa setiap bayi yang lahir itu mereka akan mempunyai kebutuhan sampai mereka meninggal nanti adalah 2,9 million pounds daripada mineral, metal, fuel sepanjang hidup mereka. Jadi namanya bisnis mining and metal ini nggak akan ada matinya, karena selama manusia itu ada, itu akan selalu dibutuhkan. Nah, kemudian ini salah satu yang kita punya juga di Papua sana, maupun PT Freeport dulu namanya, sekarang diambil alih oleh Inalum atau Mine IT sekarang namanya. Dan kita lihat ini adalah open pit mining yang mungkin sudah mulai ditinggalkan, sekarang masuk ke underground. Nah, ketika pindah dari open pit mining ke underground, nah itu model alatnya, model teknologinya juga akan berbeda. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana underground ini juga supaya lebih efektif, mereka juga menggunakan teknologi, dan juga tadinya kalau di open pit mining, operator itu mengendarai alat beratnya, tapi kalau di underground ini alat berat itu sudah dikendalikan dari jauh, jadi pakai automation ya. Jadi saat ini kalau para mahasiswa yang jago main game, nah itu nanti akan laku sebagai operator mengendalikan mesin-mesin ini tidak hanya di underground, tapi di open pit pun sekarang udah pakai banyak juga perusahaan-perusahaan besar pakai automation. Mari kita lihat contoh yang dipakai di dalam underground dengan menggunakan automation dengan video berikut ini. Every underground mine site is unique, and each has its own challenges. But there are some challenges that every underground mine faces. Drive wall impacts, downtime for blasting and venting, and lengthy shift changes. What if there was a way to address all of these issues with one solution? What if your operators could control their vehicles safely and productively without ever setting foot underground? With CAT Command for Underground, they can. Command for Underground enables remote operation of load haul dump machines. The system lets you automate tramming and hauling, improving productivity and reducing the risk of drive wall impacts. The result is less downtime for maintenance, lower parts costs, and no risk to operator safety. Operators sit in a comfortable station far removed from the machine or even on the surface, safely away from hazardous conditions. They can continue to work immediately before and after blasting. And there are no more lengthy shift changes while operators spend minutes or even hours travelling underground. One operator stands up,
the other sits down, and productivity continues. Take command of your safety. Take command of your productivity. Take command of your operation. Oke, itulah sekarang teknologi yang digunakan di dunia mining. Nah, sekarang kita juga melihat primadona Indonesia atau dunia saat ini, yaitu nikel. Jadi kenapa di Sulawesi sana orang sedang banyak investor yang masuk di sana untuk tambang nikel. Kemudian juga di Java banyak sekarang investasi untuk membuat baterai listrik untuk mobil maupun yang lainnya. Karena nikel ini adalah salah satu mineral yang bisa menyimpan energi dengan cukup banyak dan harganya murah. Nah, sekarang Indonesia adalah mempunyai reserve terbesar di dunia, maka ini feature-nya itu mining itu akan di Indonesia Timur itu akan semakin berkembang. Dan kita juga lihat saat ini semua komoditi mining itu trennya naik semua. Karena kita bisa lihat banyak sekarang negara Cina, India, Eropa itu lagi krisis energi, termasuk Singapura juga yang tetangga kita ini semuanya krisis energi, sehingga semua komoditi mining and metal itu semuanya naik. Nah, ini juga kalau dimanfaatkan oleh negara kita itu akan memberikan impact yang positif. Nah, tapi dalam dunia mining itu ketika demand tinggi, kita nggak serta-merta bisa memenuhi demand itu. Karena alat-alat mining itu kalau kita mau order itu harus inden bisa sekitar 6 bulan atau 1 tahun. Jadi nggak semudah itu. Tapi bagaimana dengan kondisi seperti ini, kita masih melihat peluang yang sangat bagus ke depannya untuk feature dari mining and metal ini. Nah, kemudian di sini apa kaitannya dengan Lean Six Sigma? Ya sekarang, ya karena industri mining and metal ini adalah capital insentif ya, high capital intensif. Jadi alat-alat di mine itu sangat mahal sekali gitu. Jadi dunia continuous improvement itu sangat dipentingkan sekali. Kenapa? Karena dengan ada melakukan improvement itu saving atau benefit yang akan didapatkan sangat besar sekali, bisa miliaran atau miliaran gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dengan kita menguasai skill Lean Six Sigma ini, nanti akan diterangkan oleh Mbak Titin, akan banyak sekali hard skill dan soft skill yang akan kita dapat, di mana sebagian besar dari hard dan soft skill ini akan dibutuhkan oleh the future employee. Jadi dunia tahun 2025, 30, 40 sampai 50 nanti, inilah skill-skill yang diperlukan ke depannya. Nah, dengan kita menguasai Lean Six Sigma ini adalah menjadi sangat basic sekali, karena continuous improvement itu adalah the center of the skill and knowledge kita gitu. Nah, itu akan terpakai apakah kita masuk di semua perusahaan, karena Lean Six Sigma itu bisa diimplementasi di semua industri dan juga di semua business unit atau departemen dalam suatu perusahaan. Nah, ini kita ambil contoh salah satu ya, kita udah punya sekarang namanya BUMN Mine ID yang membawahi banyak perusahaan-perusahaan mining, mulai dari Inalum, PT Timah, PT Antam, Bukit Asam, Freeport, Vale, dan lainnya, rata-rata pemain besar tambang dan metal di Indonesia saat ini. Nah, Mine ID pun sudah mempunyai strategi dan visi yang baru bagaimana Mine ID bisa menjadi perusahaan kelas dunia juga. Tadi seperti kita lihat ada Rio Tinto, ada BHP, ada FMG. Nah, sekarang bagaimana Indonesia juga bisa seperti itu. Nah, mereka punya 3 strategi bagaimana menguasai cadangan yang ada saat ini. Jadi kita lihat tadi contoh seperti nikel, kita bagaimana, dan juga gold atau yang lainnya. Nah, itu harus dikuasai oleh BUMN Mine ID ini, dan juga pengembangan bisnis hilirisasi. Tadi kita lihat, kita nggak hanya ekspor raw mining, ya seperti batu bara atau aluminium, nikel dan lain, tapi kita harus punya hilirisasi dengan membangun smelter, sehingga menambah kesempatan untuk bekerja, dan kemudian juga bagaimana menjadi market leader. Nah, itu akan dipenuhi apabila perusahaan Mine ID ini bersama BUMN-nya bisa meningkatkan pertumbuhan eksplorasi dan produksi secara agresif. Nah, di sini teman-teman daripada geologi, nah ini
kesempatan yang besar yang akan ada, bagaimana nanti BNID akan melakukan eksplorasi, kemudian meningkatkan daya saing melalui digital. Nah, maka sekarang saat ini maupun ke depan dunia digital itu harus dipelajari, dikuasai, dan juga membangun aset hilirisasi berskala global. Jadi akan banyak sekarang smelter akan dibangun. Nah, di sini teman-teman dari metalurgi akan banyak berkecimpung di sini. Kemudian juga melakukan aliansi strategis untuk mengembangkan bisnis baru di hilirisasi. Bagaimana tidak hanya smelter, tapi juga bisa industri-industri yang lainnya. Jadi sesama BUMN itu bisa saling integrasi dari hulu ke hilir, itu yang diharapkan gitu. Nah, kemudian apa challenge yang dihadapi oleh mereka ya di sini di Inalum ini sebagai contoh sama juga. Ini saya ambil contoh di Inalum gitu ya. Nah, kondisi yang sama juga terjadi di PT Timah, di Bukit Asam, di Antam, kemudian di Freeport, di Vale. Apa yang mereka alami, challenging atau masalah-masalah yang dihadapi saat ini, ya terutama kalau di dunia smelter adalah power supply to smelter gitu. Karena power supply ini adalah 30% dari total biaya smelter. Nah, makanya seperti Vale di Sulawesi, mereka punya danau yang besar juga, punya PLT yang besar juga sana. Nanti kita lihat juga di daerah lain. Kemudian mereka juga menghadapi bagaimana maintenance plan dari PLTA ini. Kemudian production quality. Bagaimana mereka memproduksi, apakah itu nikel ataupun aluminium maupun timah, emas dan lainnya, bagaimana produk mereka itu kualitasnya nggak kalah dengan pesaing dari negara lain. Kemudian masalah juga production cost. Bagaimana nih production cost mereka bisa lebih efisien dan lebih efektif. Nah, di sinilah pentingnya dunia teknologi dan digital tersebut, dan juga metode continuous improvement dan lain-lainnya yang bisa membantu mereka untuk menghandle masalah-masalah yang dihadapi dalam operasi sehari-hari. Nah, termasuk juga plan capacity sama seperti tadi, ketika demand naik, sementara capacity mereka terbatas. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Nah, kemudian juga dari sisi procurement. Jadi kalau mereka berproduksi, bagaimana proses di procurement-nya dan di logistiknya juga bisa lebih cepat dan berkualitas dan bisa menemukan harga yang murah. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian itulah masalah-masalah yang dihadapi oleh para pemain di mining dan metal saat ini. Nah, ini kalau kita lihat tadi bahwa mining and metal itu adalah bisnis yang high capital intensif gitu. Jadi kalau mereka pengen melakukan meningkatkan efektivitas aset dari mereka cuma punya dua cara, yaitu melalui continuous improvement atau peningkatan teknologi. Nah, kalau continuous improvement, kalau peningkatan teknologi ini atau update aset yang ada, nah itu biayanya sangat mahal. Jadi yang paling mudah dan gampang dengan biaya yang tidak terlalu tinggi, mereka yang adalah bagaimana melakukan continuous improvement, bagaimana membuat proses mereka itu menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, itulah kenapa butuhnya skill knowledge Lean Six Sigma di dalam dunia mining and metal. Nah, kemudian apa contoh-contoh project Lean Six Sigma di mining and metal? Nah, ini kalau kita lihat di mining itu kan kita terutama misal di coal mining ya, itu kan banyak sekali alat-alatnya, mulai dari dozer, eskavator, grader dan lain-lainnya. Nah, itu semuanya alatnya besar-besar gitu. Nah, ini kalau mereka ingin meningkatkan productivity, mereka harus melakukan continuous improvement. Kemudian ada lagi selain eskavator yang besar, mereka juga punya truck off highway truck yang besar yang bisa 250 ton, 300 ton untuk diangkut sekali itu. Nah, ini bagaimana truk-truk yang besar ini itu harganya juga belasan puluhan miliar gitu ya. Nah, ini kalau downtime aja dengan 1 jam, 2 jam itu bisa dibayangkan kerugian yang berapa. Nah, ini juga salah satu hal yang mereka hadapi, bagaimana caranya mengurangi downtime. Nah, kemudian juga masalah di truk itu juga punya komponen-komponen misal seperti final drive, kemudian engine dan lain-lainnya. Nah, bagaimana semua komponen ini bisa
life-nya itu, masa pemakaiannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pembuatnya. Nah, ini bagaimana cara mereka meningkatkan itu? Nah, itu juga memerlukan continuous improvement. Nah, termasuk juga di mining, full consumption itu adalah biaya tertinggi di dunia di mining ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa mengurangi full consumption ini dengan melakukan continuous improvement juga, atau menaikkan part inventory supaya semua part itu available ketika dibutuhkan. Kemudian kalau kita masuk ke smelter, misal di aluminium, bagaimana menurunkan contoh anoda green block reject, menurunkan anoda black block reject. Nah, itu juga menjadi tantangan di dunia smelter. Kemudian bagaimana mereka juga mengoptimalisasi unit consumption, misal silicon metal di casting, dan juga di mining lagi bagaimana mereka mengurangi waktu. Di dunia mining itu kan ada menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel juga. Nah, ini bagaimana genset mereka itu availability-nya tinggi. Nah, inilah proyek-proyek yang ada yang dilakukan di dunia mining and metal untuk di dalam continuous improvement dengan menggunakan proyek Lean Six Sigma. Nah, ini sampel yang sederhana, contohnya seperti ini. Mungkin adik-adik sering atau Bapak Ibu semua sering melihat F1 ya. Nah, F1 itu kan ada pit stop ya. Nah, pit stop itu kalau tahun 1950 itu pit stop itu adalah 60 menit, 60 detik gitu. Nah, tapi sekarang di tahun 2020 atau 2019 itu sudah 3 detik atau ada juga yang di bawah 2 detik. Nah, inilah yang menjadi salah satu insight dipakai di dunia mining, bagaimana truk terbesar, salah satu terbesar di tambang ini, 793 ini, kalau melakukan regular maintenance, bisa secepat pit stop gitu. Apa yang harus mereka lakukan? Nah, disinilah teman-teman di mining menggunakan metode Lean Six Sigma ini, sehingga mereka keluarlah dengan solusi ini, yaitu dengan adanya platform seperti ini. Kalau dulu mereka tidak punya platform, jadi mereka harus manjat-manjat untuk melakukan regular maintenance, tapi saat ini ketika truk ini mau melakukan regular maintenance, ketika dia masuk, semua mekanik, semua komponen, tool, atau part yang dibutuhkan sudah ada di tempatnya masing-masing. Nah, sehingga truk ini bisa bekerja dengan dengan optimal, karena downtime mereka bisa ditekan sekecil mungkin. Nah, itu contoh-contoh project yang ada di mining. Ataupun nanti di smelter, bagaimana mereka bisa mempercepat tidak hanya proses misalnya di karbon, kemudian di reduction, kemudian di casting, tapi bagaimana orang procurement, orang plan, orang maintenance juga bisa meningkatkan speed dan kualitasnya, sehingga semua integrity itu bisa end-to-end value chain-nya bisa dilakukan dengan smooth gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga bahwa di dunia mining itu juga punya bisnis model. Nanti kita akan lihat di sini, ini adalah end-to-end bisnis model sejak eksplorasi ya. Mungkin di sini teman-teman geologi, mereka bergerak di arah sini, di eksplorasi, geologi. Nah, kemudian di sini teman-teman mining akan ada di sini. Kemudian teman-teman metalurgi akan ada di smelter. Nah, inilah proses-proses yang ada. Nah, ini yang harus diketahui, misalnya seperti adik-adik mahasiswa sekarang, saya orang geologi nih, saya orang mining, saya orang metalurgi. Seperti apa sih bisnis proses mining itu end-to-end? Ya seperti ini. Ini kita bisa lihat nanti misalnya, misal di discover ini ya, di eksplorasi. Nah, di sini kan udah kerjanya teman-teman geologi nih, mulai melakukan mengakses mineral resource, kemudian mengexamine production option dan lain-lainnya. Nah, kemudian dari situ baru masuk ke establish, memulai miningnya, kemudian membuat plan, rencana, mengkonstruksi, kemudian masuk ke eksploitasi. Dari sini teman-teman mining akan bekerja, baik itu di open pit, di underground mining, atau di open pit mining, baik itu apakah dia di coal, di nickel, di bauxite, dan lain-lainnya. Nah, kemudian apakah dia di beneficiate, yaitu teman-teman metalurgi ada di sini,
bagaimana mereka melakukan memblended material, kemudian men-smell, refine material. Nah, ini semuanya di beneficiary adalah teman-teman metallurgy. Kemudian nanti teman-teman marketing sales menjual produk yang dihasilkan, dan kemudian teman-teman mining kembali di akhirnya bagaimana setelah mereka melakukan mining, mereka melakukan rehabilitasi. Nah, ini adalah bisnis prosesnya. Nah, dari bisnis proses ini, kita adalah bagian dari capability. Nah, capability apa sih yang dibutuhkan di dunia mining? Kita akan lihat lagi. Nah, ini seperti bisnis capability yang ada di dunia mining. Nanti kita bisa lihat satu persatu. Kalau waktu discover ini, teman-teman geologi pasti harus mempunyai capability bagaimana melakukan sampel analisis, kemudian bagaimana sample classification, sample collection, dan juga lain-lainnya. Nah, itu adalah teman-teman metallurgi harus punya geologi harus punya capability ini. Nah, ini juga yang dipelajari dalam kurikulum di kuliah. Nah, kemudian waktu di-establish, di sini mulai ke engineering design, kemudian membuat melakukan logistik. Nah, ini semua dilakukan. Nah, kemudian setelah itu baru teman-teman mining masuk di sini mengeksploit bagaimana mereka juga harus menguasai fleet management, material management, plant management, dan juga processing. Nah, kemudian masuk ke beneficiate. Nah, di sini teman-teman metallurgy sudah mempelajari juga di kuliahnya mengenai smelting, mengenai refining, product handling, reconciliation, dan lain-lainnya. Kemudian ada di sini udah masuk ke marketing and sales dan ke rehabilitation. Nah, sekarang ada pertanyaan, apa sih bedanya proses dan capability gitu. Nah, proses ini adalah bagian dari kapabilitas. Jadi kapabilitas itu adalah what, apa sih yang kita lakukan. Nah, bagaimana melakukannya itu dinamakan dengan proses, how-nya gitu. Nah, itulah kira-kira sebagai pembuka saat ini bagaimana dunia mining saat ini, baik itu bicara proses dan capability, karena kalau kita bicara proses, nah disinilah kita akan bersentuhan banyak dengan Lean Six Sigma. Nah, nanti setelah ini Mbak Titin akan menerangkan apa itu Lean Six Sigma, metode apa itu. Itu adalah satu metode continuous improvement dan seperti apa metodenya. Nah, dilanjut akan diterangkan oleh Mbak Titin. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Bapak Moderator atas pemaparan yang sangat bermanfaat dan menarik sekali. Tetapi berhubung terbatasnya waktu, mari kita berpindah dulu ke narasumber yang kedua kita. Sebentar, mohon izin waktu 2 menit, saya ada masalah sedikit. Sebentar. Baik, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Lalu untuk narasumber kedua kita ada Ibu Siti Hartina Ahmad yang memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman luas dengan MNC Global di berbagai industri, lalu menguasai bidang operational excellence hingga quality engineering untuk posisi senior dan manajerial. Lalu beliau juga telah terlibat langsung dalam proses penerapan enterprise and business strategy, lalu mengajar lebih dari 100 kelas Lean Six Sigma Yellow, Green, maupun Black Belt, dan memimpin banyak proyek peningkatan baik untuk bisnis maupun operasional yang memiliki dampak langsung dan tidak langsung pada organisasi tersebut. Saat ini beliau memimpin The Lean Six Sigma Company Indonesia dan beliau aktif memfasilitasi pelatihan Lean Six Sigma untuk klien. Adapun latar belakang pendidikan beliau adalah yang pertama Master of Material and Metallurgical Engineering Universitas Indonesia, former Department Head of NPI Engineering in PerkinElmer Senior Consultant in Chevron, Operational Excellence Manager in Givaudan, certified of Six Sigma Green Belt by PerkinElmer, certified as Lean Champion Manufacturing by PerkinElmer, certified as Black Belt by Variance Reduction International atau PRI, certified as Black Belt PDCA Level 4 by Givaudan, dan certified as Black Belt by the Lean Six Sigma Company Netherlands.
Baik, selamat sore Ibu. Baik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, langsung saja Ibu. Kepada Ibu Siti Hartina Ahmad, saya persilakan untuk memerankan materinya. The time is yours. Ya, terima kasih Mas Ilham dan terima kasih PPE. Apakah slide saya sudah terlihat dengan jelas? Nanti di feedback aja ya kalau ada masalah teknik. Terima kasih PPE masih bersemangat ya buat mendengarkan materi dari The Lean Six Sigma Company. Insya Allah apa yang disampaikan bermanfaat ya, nanti bisa diambil insight-nya ya. Saya punya waktu 30 menit ya Mas Ilham. Betul, Bu. Atau lebih, atau 1 jam. Ya, Bu. Ya, saya usahakan ya kita tepat waktu ya. Kalau kita bicara tentang Lean, kita ada yang namanya indikator waktu. Jadi memulai tepat waktu dan selesai tepat waktu. Bismillah. Oke. Ada satu quote yang saya senang gitu menggunakannya. Ini terkait dengan pentingnya kita berubah ke arah yang lebih baik. Jadi lepas dari yang menyampaikan ini ya seorang Perdana Menteri Inggris ya di mungkin tahun 40-an dulu, kalau kita ingin menjadi lebih baik ya kita harus berubah ya untuk lebih mendekatkan ke arah yang lebih baik lagi ya, the best atau apa istilahnya perfect ya, berubahnya tuh harus lebih sering. Nah ini kaitannya nanti ke Lean Six Sigma sebagai salah satu metode untuk continuous improvement. Pemaparannya tadi yang disampaikan oleh Pak Dawera itu sangat-sangat jelas ya, dan beliau menyampaikannya terkait dengan relevansinya dengan dunia dunia mining ya, atau ya dunia studinya PEP lah ya dalam hal ini. Oke, pemaparan yang akan saya sampaikan di sini lebih ke general Lean Six Sigma, dan nanti mungkin bisa disimpulkan, oh ternyata manfaatnya ini loh ya untuk kalian gitu, untuk student, dan mungkin ada beberapa yang join dari dosen atau staff ISDM. Dari general business, kalau tadi Pak Dawera menyampaikan spesifik, saya mungkin lebih ke general. Jadi kalau kita bicara tentang masalah bisnis secara general bisnis ini, di sini lebih ke activity ya, apapun any activity, itu pada dasarnya adalah bagaimana caranya satu organisasi atau perusahaan tersebut bisa mengubah, mentransformasikan produk atau servisnya ya, kalau memang industrinya di bidang servis itu menjadi uang ya, kalau istilah awamnya tuh UUD, ujung-ujungnya uang, secara cepat. In general itu ada 2 cara. Yang pertama dengan mengimprove bottom line-nya. Bottom line ini terkait dengan masalah bagaimana mereka bisa mendapatkan revenue, meningkatkan revenue, atau mengurangi OPEX spending-nya. Dan yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kepuasan dari customer, karena kan setiap dari bisnis itu kan pasti bekerja berdasarkan demand dari customer. Nah, makin ke sini ya maunya customer juga makin macam-macam ya. Jadi dengan kita di bidang yang sama terhadap kompetitor, nah itu yang bisa lebih meraih suara customer itu, nah itulah yang lebih leading itu di bidang yang sama. Oke, di mana sih sebenarnya letaknya Six Sigma itu sebagai satu metodologi? Nah, ini mungkin agak sedikit relevan dengan keadaan yang sekarang ya. Hal-hal yang terkait dengan automation atau quality mindset, problem solving. Tadi sempat Pak Dawera singgung masalah bagaimana kita bisa pertama mengelola data, mengambil data miningnya, mengelola data, menganalisanya sampai memanfaatkan data tersebut untuk menarik satu kesimpulan atau rekomendasi. Lalu bagaimana kreativitas itu dan inovasi tetap dibutuhkan, dan kedepannya rapid improvement karena mungkin proses akan lebih kompleks, nah itu tetap dibutuhkan. Nah, basic atau foundation yang memang dibutuhkan untuk hal-hal tersebut itu bisa dipelajari di Lean Six Sigma sebagai satu metodologi atau tools. Nah, 2 kunci tadi sempat dibahas bahwa ya suatu bisnis itu bisa survive atau bisa leading itu dengan 2 hal yang memang harus di-keep secara
continuous. Yang pertama continuous improvement dan develop. Jadi kalau memang mau tetap sustain di industri yang memang telah dipilih, ya kedua hal ini memang tidak bisa dilepas satu sama lain. Ya, at the end yang akan dibangun adalah sebenarnya culture ya, culture atau mindset. Dengan mempelajari Lean Six Sigma, jadi tidak hanya bicara tentang bagaimana caranya mendapatkan keuntungan yang lebih, bagaimana caranya melakukan penghematan, akan tetapi ada sesuatu yang lebih besar lagi dari itu, yaitu adalah membangun mindset improvement. Nah, mungkin saya sedikit sharing pengalaman. Pertama kali saya mengerjakan project Lean Six Sigma dulu ya, setelah mendapatkan training. Saat itu mungkin lebih sebagai saya harus memfulfill ini gitu, melakukan project ini, mendapatkan saving. Nah, akan tetapi seiring waktu berjalan, nah itu udah jadi kebentuk mindset, karena ketika kita misalkan ada di antrian sesuatu gitu, let's say mengurus surat-surat atau apa, nah mindset, loh ini kenapa lama ya, loh ini kenapa, nah itu mindset seperti itu yang akan kebentuk dengan sendirinya kalau kita mempelajari bidang Lean Six Sigma. Benefit yang lain mungkin nanti saya share di slide berikutnya. Ini ada satu survei dari World Economic Forum, ini terkait dengan skills yang masih tetap dibutuhkan di beberapa tahun ke depan. Nah, skills yang memang terkait dengan analytical thinking, bagaimana kita berpikir lebih analytical ya, atau kemampuan kita memecahkan satu masalah atau problem solving, lalu kreativitas dan yang lain sebagainya, yang tersebut di sini nanti bisa saya share slide ini. Nah, itu bisa didapatkan salah satunya dengan mempelajari Lean Six Sigma, dan skill-skill tersebut akan terus relevan ya, dibutuhkan beberapa tahun ke depan. Oke. Ini sedikit mengkorelasikan Lean Six Sigma dengan revolusi industri ya. 3 faktor ini yang memang selalu terkait satu sama lain kalau kita bicara tentang revolusi industri. Sekarang kita ada di 4.0. Kalau kita balik ke 1.0, 2.0 dan sebagainya, itu memang kalau mungkin bisa saya share di 1.0 pertama kalinya ditemukan steam generator yang itu digunakan, salah satu aplikasinya itu untuk ya lokomotif dan sebagainya. Nah, itu kan tujuannya adalah untuk membuat movement manusia itu lebih cepat ya, kata-kata cepat, kata-kata speed lebih singkat dan sebagainya. Nah, ini nanti terkait dengan metodologi yang akan kita pelajari. Lalu prosesnya itu sendiri, bagaimana caranya di situ difikirkan dari satu proses flow atau activity apapun, ya dilihat step-step mana saja yang memang harus diimprove, yang harus bisa ditingkatkan lagi. Mungkin sedikit tadi masalah flow, ya flow-nya mining udah dijelaskan dijelaskan oleh Pak Dawera, dan tentu saja teknologi. Jadi 3 hal ini akan selalu terkait ya people. Nah, people di sini yang sebagai objek ataupun pelaku dari industri, nah harus mendapatkan knowledge atau perbekalan yang cukup ketika mereka akan ya mengimprove sesuatu. Nah, Lean Six Sigma salah satu memang metode yang dipakai gitu untuk ya membangun culture tadi, membangun culture how to improve ya dari waktu ke waktu. Akan tetapi sebelum kita komit untuk menggunakan atau menerapkan, ya alangkah lebih baiknya kita mendapatkan knowledge-nya dulu ya tentang Lean Six Sigma, seperti ya kita tahu tools dan tekniknya, lalu benefit atau keuntungannya apa yang akan didapatkan dengan mempelajari Lean Six Sigma, termasuk dengan impeding factor-nya, faktor-faktor yang menghambat. Nah, biasanya kalau udah masuk di dunia industri, ketika kita menerapkan Lean Six Sigma ini, ya ada aja impeding factors yang memang kalau buat kita orang-orang Lean Six Sigma atau di dunia continuous improvement, kita bilang itu sebagai challenge ya, malah bukan untuk menghambat. Oke, nah ini terkait dengan kaitannya Lean Six Sigma sebagai enable faktor ya, saya bilang terhadap objektif dari perusahaan.
atau apapun ya, kalau misalkan mining itu punya satu visi atau objektif dan strategi sendiri, nah bagaimana objektif itu bisa tercapai dengan melalui tools atau metodologi Lean Six Sigma. Nah ini secara general saya share di sini, ya salah satu kinerja yang memang ukuran atau measurement kinerja perusahaan itu banyak beberapa yang menggunakan istilah balance scorecard. Tadi udah sempat disebut. Jadi ini melihat growth dari perusahaan dari sekali lagi in general dari 4 perspektif ini, perspektif perkembangan internalnya perusahaan, dari perspektif customer maupun dari perspektif finansial. Nah, untuk mengkomunikasikan ini sampai ke level shop floor atau mungkin orang-orang yang terbawa yang langsung terlibat dengan aktiviti perusahaan tersebut, itu diturunkan ke dalam matrix ya atau KPI. Contoh mungkin kalau di mining itu punya struktur, ada mining superintendent atau supervisor atau ada mining operatornya. Nah, masing-masing dari level-level tersebut itu memiliki matrix ya atau KPI yang memang harus dicapai. Ya, contoh kalau misalkan superintendentnya memiliki satu KPI yang mereka harus mencapai output sekian ton dalam waktu dalam periode tertentu. Nah, itu diturunkan lagi itu sampai ke level-level operatornya. Nah, bagaimana mencapainya itu bisa di-utilize tools-nya atau metodenya Lean Six Sigma. Di sini saya kasih contoh matrix general yang biasa digunakan. Mungkin ada yang pernah dengar SQDC, safety atau sustainability, quality, D-nya delivery atau productivity dan cost ya. Bergerak di seputar tadi. Oke, untuk yang ingin mempelajari lebih lanjut ya tentang Lean dan Six Sigma, ini rekomendasi buku dari kami yang bisa dibaca ya, bisa kalian baca, baik e-books ataupun nanti mau cari hard copy-nya silakan. 2 buku yang di kolom pertama ini buku yang memang diterbitkan oleh The Lean Six Sigma Company, karena kita memang terdiri dari berbagai expert, memang udah malang melintang di dunia improvement ini. Nah, ini bisa didapatkan, e-books ini bisa didapatkan kalau memang nanti mengikuti training dengan The Lean Six Sigma Company. Sangat bermanfaat. Oke, kalau di challenge, ya memang Lean Six Sigma itu awalnya dari manufacturing ya, akan tetapi seiring waktu berjalan, konsep ini berlaku di semua bidang industri, baik itu service maupun ya industri ya primer, sekunder dan sebagainya yang menghasilkan barang. Tadi salah satu contohnya udah disebut sama Pak Dawera, kita bilangnya di sini quick change over ya. Kalau yang suka F1, tadi perubahannya dari waktu ke waktu makin jelas, makin ke sini makin 3 detik tiba-tiba ya mata kita baru lepas dari monitor dikit, mobilnya udah jalan lagi gitu dengan setup yang memang sudah dilakukan gitu, diperhitungkan. Ya di dunia militer pun sama bisa berlaku dari Six Sigma, dan juga kalau manufaktur nggak usah disebutkan lagi ya. Ya mining tadi applicable Lean Six Sigma dan yang lainnya. Oke, di sini saya cuma menjelaskan. Oke, dari background saya, dengan saya mempelajari Lean Six Sigma itu saya bisa lompat-lompat gitu di berbagai industri, karena kan yang kita pegang itu adalah kan metodologinya ya. Jadi saya bisa pindah-pindah kerja dari bidang semiconductor ke energi, ke service dan sebagainya. Yaitu salah satu kelebihan dengan mempelajari Lean Six Sigma. Ini sedikit histori dari Lean Six Sigma. Kalau Lean itu terkenal pencetusnya Toyota ya. Toyota, Six Sigma itu Motorola, dikembangkan oleh GE yang memang ya kesemuanya itu ada di industri manufaktur. Awalnya itu ada konsep yang namanya Pokayoke. Waktu itu pertama kali diintroduce tahun 1920-an oleh Toyota.
Toyota itu Toyoda ya, diubah jadi Toyota. Kalau ada yang pernah baca, Toyota itu awal mulanya bukan pabrik mobil ya, bukan langsung jadi pabrik mobil, tapi berawal dari pabrik mesin tenun dulu. Nah, karena Jepang involved di Perang Dunia Kedua, mereka hancur-hancuran, habis resource dan sebagainya, salah satu engineer-nya, Taiichi Ohno, itu memikirkan bagaimana caranya dengan resource yang ada, proses manufaktur itu tetap berjalan. Jadi ada konsep yang namanya menghilangkan waste yang ada, 7 waste identification namanya. Nanti kita pelajari juga di sini, saya share. Dan di belahan dunia lain, di Amerika, karena Amerika dulu awalnya mencetuskan konsep mass production, kalau misalkan ada yang dengar Ford, tapi ini jauh di periode sebelum ini. Itu ada Bapak Profesor Statistik Edward Deming, pertama kali dia mencetuskan konsep PDCA, Plan, Do, Check, Action. Nah, ini cikal bakal lahirnya metodologi yang digunakan Lean Six Sigma sekarang di MACD. Jadi kalau ada dengar PDCA di MACD itu sebagai atau 8D ya, 8D itu satu konten yang sama ya. Artinya kalau secara umum terhadap satu masalah, yang pertama kali harus kita tahu adalah masalahnya itu apa gitu, masalahnya apa, lalu step berikutnya adalah mencari faktor penyebab masalah, dan yang terakhir adalah mencari solusinya. Sebenarnya tiga konten ini aja yang dibawa oleh metode-metode tersebut. Nah, kata Lean pertama kali itu diintroduce oleh John Krafcik di tahun 88 dan seterusnya ya. Nah, Michael George di tahun 2002 menggabungkan dua konsep ini karena Lean, ya nanti saya jelaskan Lean itu apa, Six Sigma itu apa, sebagai satu saling komplement ya satu sama lain. Ya, makanya sekarang kalau dulu di awal-awal saya dapat training tuh di tahun 2000-an awal itu masih terpisah. Jadi training Lean sama training Six Sigma. Ya sekarang udah digabung. Jadi kalau ada yang mau ikut sertifikasi, yang namanya sekarang udah sertifikasi Lean Six Sigma. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan Lean? Kata kunci Lean bahasa Inggris ya, kata Inggris artinya ramping ya, thin, ramping, simple. Nah kalau dikaitkan dengan aktivitas, ya kita menentukan satu aktivitas itu seramping mungkin ya. Jadi kalau misalkan ada flow proses yang harus belok ke sana dulu terus balik lagi, nah itu udah nggak Lean gitu. Nanti kita lihat ilustrasinya. Dua kata kunci dari Lean adalah ya satu aktivitas yang menghilangkan waste. Waste itu pemborosan kalau di dunia Lean ini. Waste itu artinya pemborosan. Yang pada akhirnya adalah hasil dari improvement yang dilakukan itu waktunya akan lebih cepat. Jadi terasa. Jadi setelah waste-nya dihilangkan, waktu prosesnya itu akan jauh lebih cepat. Nah itu akan sangat kentara oleh satu proses yang memang udah dilakukan improvement dengan konsep Lean. Nah ini beberapa tools yang ada di Lean. Tadi salah satunya udah disebutkan memakai konsep Lean ya. Karena ujung-ujungnya adalah ketika menerapkan menggunakan toolsnya quick change over ya. Ya kenapa bisa lebih cepat ya, karena standarisasinya udah ditetapkan ya, mobil berhenti di mark line-nya tertentu yang udah ditentukan, nggak bisa geser maju dikit atau mundur dikit gitu. Nah setiap staffnya itu udah tahu responsibility-nya masing-masing. Jadi dalam waktu yang singkat itu ya mereka udah satu pasang ban, yang satu isi bahan bakar atau yang lainnya ya tahu responsibility-nya masing-masing ya. Jadi ada SOP juga di situ. Lalu 5S ini mungkin general, basic ya, basic improvement yang memang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memang ingin menerapkan konsep continuous improvement. Dia sebagai pondasi ya, bersama SOP 5S. Nah itu adanya kalau istilahnya bangunan adanya di pondasi. Ya kenapa? Karena dari 5S itu adalah aktivitas pertama yang dia bisa mengidentifikasi waste yang masih ada di aktivitas atau di area tertentu. Visual sign ini juga salah satu konsepnya Lean.
Kalau kita lihat dari ya survei psikologi atau apa 65% lebih ya, sampai 80% orang-orang lebih terimpress dengan sesuatu yang visual ya, akan lebih cepat ingat ya, sekian milisecond aja orang udah mengerti gitu apa dari message dari satu sign itu, dibanding dia harus ya baca tulisan panjang atau malah mendengar ya, itu lebih cepat lupa gitu. Nah, konsep-konsep visual sign ini ada di ya banyak ya di kehidupan kita sehari-hari. Ya, konsep traffic light, sign di mesin-mesin, atau pasti ada sign safety di area mining. Nah, itu konsepnya visual sign, atau bilangnya kita visual management. Atau Pokayoke di sini juga konsepnya konsep Lean. Jadi Pokayoke ini alat pencegah mistake atau pencegah kesalahan. Jadi sebelum terjadinya satu kesalahan atau defect, alat tersebut sudah didesain untuk tidak bisa bekerja. Jadi kayak SIM card kita, simpel sebenarnya, cuma kasih slot di satu ujung, ya kita nggak bisa bolak-balik SIM card itu untuk masuk ke dalam slotnya lubangnya ini gitu. Dan ya kabel-kabel atau kunci, flash disk dan sebagainya, itu konsepnya Pokayoke. Atau ada lagi sini Jidoka automation ya, bukan automation. Kalau automation ini masih melibatkan human untuk mencegah terjadinya kesalahan yang lebih fatal. Jadi ini saya kasih contoh paper jam. Jadi sebelum menghabiskan paper banyak karena ada satu error, nah itu ada alarming ya, di mana masih membutuhkan sentuhan human di situ untuk mencegah terjadinya penumpukan paper jam. Nah, ini prinsip dari Lean, ada 5 prinsipal. Nah, nanti mungkin bisa dipelajari lebih lanjut. Di sini saya hanya menjelaskan secara singkat ya. Yang pertama itu value. Jadi setiap aktivitas itu harus tahu dulu value-nya dari customer kita tuh apa sih sebenarnya. Ya hal-hal yang terkait dengan customer maunya barangnya kualitasnya bagus, harganya murah, delivery-nya cepat, nggak ada defect, nggak ada cacat dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh dari value customer. Nah, customer di sini kalau di Lean itu ada 2, customer yang eksternal ya, atau customer orang-orang yang memang kita layani setelah proses kita gitu. Jadi kalau di internal perusahaan, nah kita bekerja untuk next station kita tuh apa sih? Nah, itulah internal customer kita. Lalu yang kedua, untuk tahu value-nya tersebut create-nya seperti apa, yaitu dijabarkan. Nah, dijabarkan kayak tadi proses aluminium, produksi aluminium tadi kan dari awal sampai akhirnya, dari hulu ke hilirnya itu dijabarkan ya, itu namanya value stream atau proses mapping. Nah, kenapa value stream ini penting? Karena dari proses mapping lah kita bisa mendapatkan waste tadi yang saya sebut di awal, pemborosan apa saja yang ada, yang masih ada di dalam satu proses tersebut untuk kita hilangkan, minimal kita kurangin. Lalu prinsipal yang ketiga itu adalah flow. Flow ini mengalir ya, mengalir lancar. Jadi kalau ada proses yang memang dia harus stop lama dulu di satu tempat, nah itu tidak Lean gitu. Artinya itu menjadi fokus kita untuk kita improve. Karena yang diinginkan Lean itu adalah sesuatu yang smooth, yang lancar. Kalau istilah macet tadi itu bottleneck ya, bottleneck kalau di Lean. Nah, untuk prinsip yang keempat itu konsep pull. Kalau ada yang pernah dengar konsep pull ya lawannya push ya. Pull di sini maksudnya adalah kita tidak akan memproduksi satu barang atau tidak akan melakukan service kalau tidak ada demand dari customer. Jadi kalau customernya yang nggak put order ya kita tidak melakukan apapun. Ya kenapa lawan dari pull ini push tadi? Itu konsep dulu, konsep konvensional. Jadi ketika mass production pertama kali diintroduce oleh Ford itu kan bikin banyak ya, bikin banyak ya, dia cepat, akan tetapi scrap-nya juga banyak, akan tetapi barang tersebut yang belinya nggak jelas gitu. Nah, itu kan uang yang menumpuk gitu di situ.
bukan hanya uang ya, tapi ada resource, ada space mungkin yang di-involve gitu kalau kita menerapkan push. Jadi Lean itu menggunakan konsep pull tadi, tidak akan memproduksi sesuatu kalau tidak ada demand dari customer. Yang terakhir konsep Lean ini metodologinya continuous improvement. Jadi satu cycles ya, dia akan dilakukan secara terus-menerus sampai dikatakan hasilnya perfect, walaupun tidak ada yang sempurna ya di dunia ini. Kesempurnaan hanya milik Tuhan, tapi keadaannya diusahakan tuh lebih baik gitu. Tidak puas di satu keadaan tertentu. Biasanya ini satu challenge ya kalau kita masuk ke perusahaan atau aktivitas ketika ada orang, oh kita biasa kok melakukan ini, nah itu udah satu sign bahwa itu challenge gitu buat kita. Akan tetapi ya tadi refer ke quotation yang tadi ya, kalau lu mau menjadi keadaan yang lebih baik ya harus berubah ke arah yang lebih baik. Oke, harus memulainya dari mana sih kalau mau menerapkan Lean Six Sigma ini? Saran dari kami, kita mulai dulu dengan konsep Lean ya. Mulai dari proses mapping yang tadi itu value stream, dijabarin dulu proses A to Z-nya. Nah dari situ kita bisa ketahuan mana-mana saja proses yang merupakan value add ataupun yang non value add activities. Nah, arti value add ini adalah proses yang memberikan nilai tambah untuk customer kita. Nah, itu ada beberapa kriterianya. Yang pertama, customer kita tuh care gitu akan aktivitas tersebut. Terus aktivitas tersebut mengubah secara fisik, misalkan dari batuan, bekerja dari geologis ya, dari batuan menjadi ore atau selanjutnya menjadi slab dan sebagainya. Nah itu perubahan-perubahan tersebut itu adalah aktivitas yang non value add. Akan tetapi di luar itu, di luar proses inti tadi, itu non value add activities. Lalu kategori yang ketiga, di samping perubahan fisik, kategori ketiga untuk aktivitas tersebut dijustify sebagai value add adalah correct at the first time atau right the first time. Aktivitas tersebut itu sudah benar pada kali pertama. Jadi kalau misalkan ada proses rework atau pengulangan, nah itu udah bukan value add lagi, tapi itu non value add. Non value add tersendiri di sini ada dua kategori. Business value add, dia masih terkategorikan value add, dikatakannya kita bilangnya business value add ya. Tidak terkait dengan proses inti tadi, akan tetapi kalau dia tidak dilakukan, prosesnya tidak akan berjalan. Ya, contohnya proses ya finance atau rekrutmen atau regulasi. Nah itu kan hal-hal yang tidak terkait langsung kan dengan aktivitas inti. Akan tetapi kalau dia tidak dilakukan, kita tidak melakukan standarisasi atau memenuhi regulasi, ya proses kita nggak akan bisa jalan. Gitu. Nah, selebihnya dari itu udah dipastikan waste yang memang harus kita eliminate, minimal kita kurangi. Ada tahapannya. Nah, ini ya, informasi ya di sini. Ini yang tadi saya sebut di historical ditemukan oleh Taichi Ohno. Jadi yang dia lakukan adalah mengidentifikasi waste-waste yang ada di pabrik Toyota dulu ya. Nah, ini applicable sampai sekarang dimanapun. Kalau kita mau lihat proses apa sih yang terkategorikan sebagai waste, panduannya mungkin salah satu bisa dari sini. Singkatannya downtime, defect, overproduction, waiting, ya bisa dibaca ya di sini. Defect mungkin saya coba jelaskan. Defect itu segala sesuatu yang ya tidak sesuai dengan spek ya. Nah ini paling gampang diidentifikasi sebagai waste. Lalu overproduction, sempat saya singgung tadi, kalau kita bikin barang banyak tapi nggak ada demand-nya, ya pada akhirnya itu akan jadi satu waste gitu. Ya, bisa jadi kebuang atau bisa jadi ya kalau produk yang memang punya expiry date tertentu ya disimpan terlalu lama kan pasti akan jadi uang juga ya, uang yang kebuang maksud. Lalu waiting ini semua orang no doubt ya sepakat kalau ini real waste, nggak perlu saya jelasin lagi. Not utilizing skills.
Nah, ini menempatkan orang tidak sesuai dengan skill atau capability-nya. Nah, ini mungkin berlaku di dunia HR juga ya. Misalnya HR kan yang melihat kemampuan dari masing-masing orang. Jadi seseorang punya kemampuan lebih, akan tetapi hanya diberikan beban pekerjaan yang mungkin hanya mengutilize ya kurang dari 50% kemampuannya. Atau ya orang yang memiliki kapabilitas A ditempatkan di bidang yang beda yang memang bukan bidangnya. Ya tidak masalah kalau memang bisa dilakukan, tapi akan menjadi masalah kalau memang sebenarnya ada orang lain lagi yang lebih punya capability ya untuk bidang yang ditangani. Transportation terkait dengan waste di sini adalah kalau memang transportation di sini kan movement yang membawa part, material, mesin, dan movement yang terkait dengan hal yang tadi saya sebutkan itu makin berjarak ya. Jadi semakin jauh transportasinya itu semakin waste karena dia akan menghambat proses produksi. Jadi kalau dilihat misalkan satu pabrik mobil gitu ya, mobil itu kan membutuhkan spare part banyak ya. Kalau misalkan supplier dari masing-masing spare part-nya itu berjauhan, ada waktu tunggu untuk availability-nya, nah itu udah sebagai satu real waste. Ya mungkin di dunia mining yang lebih applicable nanti masalah ya tadi movement dari tracking ya dan ya yang terkait dengan itu. Lalu inventory tadi saya sempat jelaskan segala sesuatu penumpukan raw material, penumpukan finish good. Nah, itu sebagai waste ya, bertolak belakang dengan konsepnya Lean. Karena di balik inventory ini kalau di trace lagi itu akan terkait dengan waste kategori yang lain, akan terkait dengan defect, waiting, ya transportation dan sebagainya. Motion ini mungkin sama-sama pergerakan, akan tetapi kalau tadi transportation itu terkait dengan berupa ya benda ya atau barang, motion ini lebih ke movement kitanya, people-nya di sini. Jadi yang diinginkan oleh Lean adalah sedikit mungkin pergerakan. Jadi suatu layout mesin atau ya jarak antara satu office dengan office yang lain yang memang mereka sering intens ya, misalnya untuk meeting atau satu proses flow itu semakin jauh itu semakin tidak efektif ya. Jadi layout di sini benar-benar harus dipikirkan. Dan yang terakhir adalah extra processing. Nah ini kata kuncinya lebih gampang ingatnya adalah rework. Nah rework itu that's the real waste. Nah ini ilustrasi ketika satu proses itu sudah diterapkan Lean. Jadi sebelum Lean kita lihat waktunya di sini sangat lama ya, padahal kita hanya membutuhkan waktu cuma 1 jam 20 menit. Contoh kalau misalkan mau diberikan contoh, ya secara teknikal pasti ada. Kalau secara general mungkin kayak medical check up, misal kita melakukan proses pengecekan dari mulai ambil darah atau kardiologi, ronsen dan sebagainya, antara satu proses ke proses yang lainnya ada waktu tunggu di situ. Nah, waktu tunggunya itu yang harus kita hilangkan. Kenapa bisa menunggu? Kenapa tidak langsung lompat dari satu proses A ke proses B? Nah, yang merahnya ini yang kita hilangkan atau minimal kita kurangi sehingga proses tersebut akan sangat efektif dan efisien. Nah, Lean bekerja di situ. Jadi sangat kentara ketika satu proses itu sudah dilakukan improvement dengan metode Lean, prosesnya itu akan lebih cepat. Nah, sekarang apa Six Sigma? Nah, Six Sigma ini adalah branding yang memang dulu diintroduce oleh Motorola karena dahulu kala di tahun 80-an, 70 sampai 80-an, Motorola itu memproduksi sekian juta part barang. Nah, dari situ mereka ingin memuaskan customer-nya dengan cara bagaimana mereka bisa mendeliver ke customer itu defect sedikit mungkin atau malah no defect. Nah, kalau Six Sigma itu kaitannya dengan data.
dengan data. Jadi uniknya Project Lean Six Sigma ini adalah project yang memang nanti menggunakan data. Pertama yang di challenge adalah datanya tuh ada atau enggak gitu. Jadi dari sekian di sini contohnya grafik distribusi normal. Kalau memang data kita kumpulkan, kita olah menjadi satu grafik distribusi normal, yang dikatakan Six Sigma adalah jarak antara rata-rata data tersebut ke speknya, baik spek tertinggi ataupun spek rendahnya itu sebanyak memuat 6 standar deviasi. Di sini nggak usah bingung ya, ini ya kalau mau dicari rumusnya standar deviasi itu apa ya bisa nanti tapi di sini adalah saya ingin menyampaikan pesan bahwa semakin tinggi level Six Sigma saat ini maksimal di 6 sigma itu proses tersebut akan semakin stabil, karena kalau dari ilustrasi itu akan semakin mendekati min-nya. Dari waktu ke waktu proses tersebut berjalan ya bisa predictable ya adanya di level itu gitu, di level yang mendekati min-nya. Nah, dengan Six Sigma masih ada kemungkinan terjadinya defect, akan tetapi nilainya sangat-sangat kecil, karena kalau dilihat grafiknya ini kan asimtot ya, dia tidak akan menyentuh sumbu X-nya. Oke, ini nanti kaitannya sebenarnya ke cost ya. Kalau misalkan semakin banyak kita meng-create defect, ya jatuh-jatuhnya kan cost-nya yang revenue-nya jadi berkurang gitu. Jadi harus menanggung itu. Tapi kalau dengan kita menerapkan sigma level yang tinggi, itu hanya akan ada 3 sampai 4 pieces barang. Kalau kita memproduksi 1 juta laptop misalkan, itu hanya ada 4 laptop yang memang reject, yang tidak bisa dipakai. Selebihnya itu bisa dipakai. Tapi kebayang kalau kita hanya menerapkan di level 2 sigma, ya, sekian banyak defect. Kalau ditanya kebanyakan industri kita adanya di mana sih? Mungkin bisa saya jawab antara 3 atau 4 di 3,5 atau 3,8 sigma. Masih dikatakan kalau di 3,8 sigma itu mungkin sekitar 99% ya. Kalau orang awam melihatnya itu udah bagus gitu, menghasilkan yield ataupun output dengan angka 99% itu udah baik. Tapi kalau untuk dunia industri tertentu, apakah itu cukup baik? Nah, ini ilustrasi perbandingan antara yang menerapkan Six Sigma dengan yang average ya, yang standar. Kalau untuk kita hitung ya dari satu data pengiriman surat atau delivery per jam ya, itu kemungkinan ada 20.000 barang atau surat yang hilang atau tidak sampai kepada orang yang harus menerima itu. Atau kalau memang di dunia medical, dunia bedah, kemungkinan ada 5.000 salah operasi dan yang lain sebagainya bisa dilihat di sini. Karena itu beberapa bidang industri memang menerapkan konsep Lean Six Sigma. Ya, dengan cara apa ya? Dengan cara mengkontrol proses mereka. Ya, ada metode atau tools-toolsnya memang harus dipelajari ya. Nah, ini sempat saya sebutkan di awal tadi, awal mulanya di Mac dari Edward Deming. Metode ini di Mac ini sampai sekarang masih dipakai. Nah, ini metode problem solving yang memang benar-benar urut, terstruktur dari kita mulai dari define-nya. Jadi kalau ingin melakukan improvement, kita udah harus punya sesuatu dulu di kepala kita. Yang mau kita improve tuh apa? Objektifnya apa? Lalu scope-nya seluas apa? Siapa saja yang memang ingin dilibatkan dalam proses improvement tersebut. Nah, salah satu semangatnya Lean Six Sigma ini adalah teamwork ya. Jadi melibatkan beberapa orang yang memang dibutuhkan untuk melakukan improvement tersebut. Nah, define ini yang paling kritikal karena dia akan menentukan fase-fase yang lainnya. Jadi kalau di awal kita salah menentukan objektif, salah menentukan scope ya, ke belakangnya ya pasti salah gitu. Nah, Lean Six Sigma ini unik, beda dengan metodologi yang lain, metode improvement yang lain adalah mandatory, data itu harus ada, harus punya data. Kenapa? Karena kalau kita katakan improvement, yang dikatakan improve itu kan mesti ada satu baseline-nya kan, baseline sebelumnya itu apa, lalu kita lakukan improvement dan jadi hasilnya seperti ini. Before after-nya itu clear dan quantifiable.
bisa dihitung. Nah, tools statistik yang memang dipunya Six Sigma itu mulai dipakai di sini. Jadi kalau memang rekan-rekan mahasiswa pakai tools statistik sendiri, nah itu mungkin nanti bisa diutilize di sini. Fase berikutnya fase analyze, fase menentukan terjadinya masalah. Jadi kalau di measure tadi kita bikin baseline datanya, ini loh kondisi sebelum improvementnya, sama menentukan penyebab dari lokasi dari masalahnya itu ada di titik mana sih gitu. Karena di measure itu kita melakukan proses mapping sehingga kita tahu, kita bisa locate masalahnya di proses ini. Jadi fokus di situ untuk dicarikan penyebabnya di fase analisa. Nah, di fase analisa ini nanti setiap tim member itu akan memberikan ide ya untuk menurut saya penyebabnya adalah ini. Nah, di Lean Six Sigma itu di-appreciate. Jadi tidak ada ide yang dikategorikan ide bodoh ya. Jadi semua ide itu ditampung untuk sama-sama kita verifikasi mana sebenarnya yang relevan terhadap masalah. Dari akar masalah tadi dicarikan solusinya untuk selanjutnya dikontrol ya. Nah, kaitannya dengan benefit yang bisa didapat dengan melakukan project Lean Six Sigma itu nanti bisa didapat di fase kontrol. Jadi ketika data setelah improvement-nya udah didapat, ada beberapa improvement yang memang bisa dihitung dengan uang. Kita bilangnya tangible benefit. Atau memang improvement yang fokus di safety. Kalau fokus di safety, ya silakan malah message dari improvement itu sendiri sebenarnya yang tidak boleh dilewati atau di bypass itu pertama adalah kan safety dulu ya. Safety dulu yang harus dijadikan faktor utama setiap improvement, baru yang lain-lainnya. Dan didokumentasikan. Jadi jangan lupa untuk mendokumentasikan improvement yang udah dilakukan. Bisa berupa SOP, prosedur, atau tadi visual sign, dan yang lain-lain. Nah, ini kaitan keduanya tadi beririsan di mana. Jadi ketika kita melakukan project improvement, ada beberapa soft skills yang memang info atau bisa di-develop gitu dari kita melakukan project Lean Six Sigma. Ya, tersebut di sini ya skills leadership ketika kita memimpin satu project improvement. Ya di situ kita di-challenge ya bagaimana kita bisa mendelegasikan tugas-tugas yang memang dibutuhkan untuk data-data yang dibutuhkan untuk satu project improvement dan yang lain sebagainya tersebut di sini. Dan masing-masing metode ini Six Sigma dan Lean Manufacturing itu kan punya tools sendiri ya. Jadi masing-masing tools tersebut bisa digunakan di fase mana saja tools ini mau digunakan. Nah ini panduannya. Oke, jadi sekarang kenapa sebagai Lean dan Six Sigma? Lean tadi kita hilangkan dulu waste-nya, lalu Six Sigma kita kontrol prosesnya, kita stabilkan, ya biar clear ya di sini gambar lampu. Yang ujung-ujungnya kita akan mendapatkan benefit setelah kita melakukan improvement tersebut, baik berupa sesuatu yang bisa dinilai dengan uang ataupun sesuatu yang intangible, tidak bisa diuangkan. Oke, selanjutnya mungkin kalau ada yang bertanya, saya harus mulai dari mana? Pertama, kalau memang ada di perusahaan, kita harus tahu dulu apakah proyek yang akan kita lakukan itu relevan dengan goals-nya dari perusahaan. Ya tadi ya cascade down-nya tadi yang dari objektif, lalu balance scorecard ke KPI mungkin itu bisa relevan ke sana. Lalu yang kedua, look at your process. Jadi paling gampang itu memulai dari area kita sendiri dulu. Mana aja nih yang bisa kita improve gitu. Mulailah dari sesuatu yang lebih mudah, istilahnya low hanging fruit ya. Jadi sebelum untuk pertama kali melakukan project improvement, ya mulai dengan sesuatu yang lebih simple dulu. Atau yang berikutnya, kita mengerti maunya customer kita apa sih. Ketika mereka maunya ini, nah itu kita lihat sebagai satu opportunity untuk kita improve. Dan yang terakhir adalah relevan. Kalau contoh-contoh mungkin tadi udah disampaikan banyak oleh Pak Dawera. Jadi jangan terpaku karena ini ilmunya dari manufacturing dan tidak bisa dilakukan di energi. Jawabannya adalah salah. Sangat-sangat bisa dilakukan.
ya saya ada experience dengan ya salah satu oil company di Indonesia. Di awal kita introduce Lean Six Sigma, itu memang menantang ya di awal, tapi seiringnya kita bisa mengimprove satu project dan project itu menghasilkan, nah semuanya itu ngikut ya, ngikut. Malah ujung-ujungnya adalah terbentuk culture. Jadi semua orang di perusahaan tersebut udah berbahasa yang sama. Mereka udah ngerti Lean itu apa, Six Sigma apa, benefitnya apa, ya seperti itu. Oke, ya ini persyaratan kalau mau sukses ya paling bagus kalau ada support dari top manajemennya, lalu timnya komit, dan pemilihan atau kriteria proyek yang dijadikan proyek Lean Six Sigma itu yang memenuhi persyaratan SMART. Specific, measurable, attainable, relevant, dan time defined. Ini kalau mau mengerjakan proyek ini itu punya spesifik waktu tertentu ya. Benefitnya bisa dilihat di sini. Kalau secara bisnis yang pasti dia akan turut berkontribusi ke meningkatkan revenue perusahaan setelah kita melakukan improvement atau mengurangi budget operasional, dan terhadap individual sendiri ya kita jadi punya capability atau knowledge terkait dengan analytical thinking, problem solving, ya tadi pengolahan data secara statistik, kita punya soft skills yang bisa kita dapatkan dengan mengerjakan proyek Lean Six Sigma. Ini secara struktur informasi aja. Jadi kalau ada yang dengar yellow belt, green belt, black belt, master black belt itu apa? Ini kalau belt tadi mau dibuat struktur ya. Jadi di awal di The Lean Six Sigma Company itu punya yang namanya training untuk yellow belt. Ini training awareness. Lalu kalau memang mau mengerjakan project improvement bisa pakai project-project yang sangat simple gitu. Lalu green belt itu udah mulai mengerjakan project dengan menggunakan metode DMAIC, dan ada lagi black belt. Black belt tentu saja skopnya lebih besar ya, lebih besar karena impact dari project yang dia kerjakan juga akan lebih besar. Master black belt dan sebagainya. Oke, mungkin izinkan saya untuk mengenalkan The Lean Six Sigma Company. Jadi The Lean Six Sigma Company itu adalah satu perusahaan provider training, pusatnya di Belanda ya. Di Indonesia kita berdiri akhir tahun lalu, ada 25 negara di dunia yang bekerja sama dengan The Lean Six Sigma Company. Jadi kita provide training, konsultasi, dan coaching tentang proses improvement. Oke, ini sebaran negara, dan ini customer-customernya. Kalau dilihat di sini customernya dari berbagai bidang ya, manufaktur, service, ada juga transportasi, otomotif, dan yang lainnya. Nah, ini kenapa kita melakukan delivery ke PEP? Salah satunya adalah idenya dari The Lean Six Sigma Company pusat yang ada di Belanda. Di Inggris juga ya, mereka melakukan partnership dengan universitas tersebut untuk mendeliver materi khusus tentang continuous improvement. Nah, yang kami deliver di sini tuh hanya sebagian ya, kecil aja ya, karena kita ingin sharing sebenarnya ini apa sih Lean Six Sigma ini, arahnya kemana. Nah, tetapi akan banyak sekali yang bisa dieksplor gitu dari The Lean Six Sigma Company ini, dan ya dengan universitas yang bekerja sama mereka menjadi pengisi tetap untuk khusus untuk metode continuous improvement. Ini video mungkin nanti bisa saya share. Kita lihat waktu dulu ya. Bedanya The Lean Six Sigma Company dengan provider training yang lain adalah kita tercertified ISO. Jadi kalau sesuatu itu sudah tersertified dengan ISO, artinya dia memang sudah proven. Nah, 2 ISO ini terkait dengan Six Sigma ya. Yang pertama 18404 itu skills-nya Six Sigma, dan yang kedua tentang metode 13053 itu diatur di 15053. Nah, Lean Six Sigma Company itu follow dan fulfill requirement dari ISO tersebut. Jadi kalau ada ya pengajar, trainer yang ada di masing-masing negara itu capability-nya sama, yang beda adalah ya delivery bahasanya ya. Oke, kita dikatakan one stop service. Jadi kita memandu tidak hanya training, tapi mulai mendefine project-project apa yang bisa opportunity apa yang bisa kita kerjakan.
lalu program coachingnya benar-benar membantu sampai mendapatkan hasil ya, benefit buat perusahaan tersebut. Dan yang terakhir jasa konsultasi. Nah ini produk-produk training yang ada, mulai dari yang basic, yellow belt, lalu kalau memang fokus untuk di lean aja ya silakan, green belt, black belt, dan sampai ke master black belt. Ada semua di sini. Ini yang telah kita hasilkan, KPI kita sampai saat ini. Kita telah mentraining sekian banyak profesional, kerjasama di universitas dan yang lainnya. Nah, 2 sertifikasi yang didapat ini sertifikasi yang berlaku internasional. Jadi sertifikasi setelah mendapatkan training. Jadi kalau setelah training nanti ada exam, ada ujian, dan auto generate. Kalau memang pas lulus skor dengan ujian tersebut, sertifikatnya akan langsung auto generate ya. Dan yang kedua adalah sertifikat keahlian. Jadi kalau dikatakan sebagai belt, oh saya green belt, saya black belt, bisa melakukan pengajaran, bisa melakukan training ya, seperti yang saya lakukan ini. Itu ketika dia sudah memiliki certificate of achievement. Jadi sudah proven mereka telah mengerjakan project-project improvement yang mempunyai benefit di perusahaan. Nah ini informasi-informasi tentang perusahaan kami. Jadi ada website, bisa disebut di sini. Saya nggak klik ya. Dan pesan sponsor, tolong di follow yang punya LinkedIn, The Lean Six Sigma Company Indonesia. Nah di situ kami cukup aktif untuk sharing info ya, sharing info terkait dengan improvement, Lean Six Sigma, operational excellence dan lain sebagainya. Ada beberapa artikel juga di sana. Silakan. Oke. Maaf lewat kayaknya. Demikian sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke moderator ya. Mas Ilham, silakan. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Siti Hartinah Ahmad atas pemaparannya yang sangat bermanfaat dan menarik sekali. Berhubung terbatasnya waktu, mungkin kita akan berpindah ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A. Selama 15 menit ke depan akan ada sesi tanya jawab. Silakan kepada audiens yang ingin bertanya untuk disampaikan pertanyaan pada kolom Q&A dengan format pertanyaannya itu nama, strip asal, instansi atau umum, dan pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu, seperti kita sudah memiliki pertanyaan. Yang pertama dari Muhammad Riza, PP Bandung. Pertanyaannya itu, apa perbedaan Six Sigma dan Total Quality Management atau TQM? Baik, silakan. Pak Dawera ya? Atau? Oke. Oke, saya coba jawab ya, perbedaan Lean Six Sigma sama TQM. Jadi TQM itu lebih banyak dulu diinisiat oleh perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia gitu. Nah, bedanya kalau TQM dulu itu kerjanya by line, by bagian. Jadi dia by departemen aja. Nah, kalau Lean Six Sigma ini adalah top down. Jadi dia proyeknya ada di level perusahaan atau di level bisnis unit gitu. Jadi terintegrasi. Jadi seperti Mbak Titim bilang tadi, atau saya lihat tadi di bisnis proses, bagaimana sih di end-to-end mining itu, siapa saja yang terlibat ketika ada masalah di mining, di proses mining, bisa jadi itu juga melibatkan teman-teman di geologi atau teman-teman di metalurgi. Nah, bedanya kalau TQM, mereka cuma skopnya metalurgi aja, skopnya mining aja, skopnya geologi aja. Nah, kalau Lean Six Sigma ini keseluruhan gitu, dia lebih komprehensif. Dan toolnya, metodologinya juga lebih komprehensif. Maka sekarang nggak banyak lagi orang yang menjalankan TQM, lebih banyak sekarang ke Lean Six Sigma, karena dia integrasi gitu. Ya. Baik, ada tambahan Ibu? Tidak. Saya mau menjawab pertanyaan berikut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Purnomo Ali, Keteknikan PT Timah. Untuk pertanyaan itu, untuk barang Mas Pro apakah harus melewati beberapa proses dan standar deviasinya berbeda? Lalu apabila iya, apakah harus semakin kecil deviasinya atau standar deviasi ini ditentukan oleh kita sendiri? Oke, mungkin langsung saya coba jawab ya.
standar deviasi itu dikatakan satu proses itu baik atau tidak, ya sebenarnya ada guidance juga ya. Tapi secara general itu balik lagi ke apa, tipe industri yang memang ditangani. Jadi kalau semakin kecil standar deviasinya itu semakin bagus ya, makin 0, ya kalau sudah di-generate ke lewat statistical tools itu semakin baik. Akan tetapi patokannya berapa itu dikembalikan lagi ke tipe industri tersebut. Jadi kalau manufaktur ya tidak bisa disamakan dengan service atau oil and gas atau mining. Dan seperti itu. Untuk barang mass pro, apakah harus melewati beberapa proses dan standar? Ya jawabannya dikembalikan lagi. Kalau memang barang tersebut memang tidak bisa langsung dengan satu proses dan dia harus melewati beberapa proses, harus ya, maksudnya tanpa proses-proses tersebut tidak akan tercreate barang yang diinginkan, yaitu silakan. Yang menjadi message di sini adalah bagaimana caranya kita mengkontrol proses tersebut itu biar smooth ya, biar stabil. Yaitu ujung-ujungnya kalau memang kita analisa dengan statistical tools, ya secara nilai itu akan kecil ya, makin baik, makin stabil. Kalau bisa dibuat lebih satu proses ya, kalau memang harus tidak melewati 10 langkah, misalkan bisa disingkat dengan 3 langkah, ya itu makin lean, makin simple, makin bagus. Baik, terima kasih banyak Ibu Hartana. Semoga menjawab. Kalau tidak ada mungkin bisa ditanyakan lagi. Baik, terima kasih Ibu. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Sigit Setiawan, PP Bandung. Pertanyaannya, bagaimana jika dalam suatu perusahaan atau instansi terindikasi adanya waste step atau proses atau prosedur atau maupun birokrasi, bagaimana cara memberikan masukan akan indikasi tersebut yang mungkin dapat kita lakukan? Karena aktualnya tidak semua perusahaan atau instansi itu open-minded, dalam arti ada nilai-nilai lama yang masih dilestarikan walaupun sudah kurang relevan dengan perkembangan zaman dan dengan berbagai alasan yang telah mereka jelaskan. Karena kendala utama yang ditemui biasanya adalah pada biaya improvement, knowledge atau skill lama ke skill baru lagi para anggota. Silakan. Oke, banyak sebenarnya itu kejadian di seluruh perusahaan Indonesia ya, terutama yang tradisional atau ini. Nah, caranya dengan Lean Six Sigma ini, dengan implementasi Lean Six Sigma ini, yang semua itu terhidden atau tersembunyi. Jadi kalau kita tanya ke seorang manajer, apa masalah kamu saat ini? Oh, nggak ada Pak, aman semua. Nah, itulah bencananya. Karena dalam aman-aman itulah semua masalah itu dia tutupin. Nah, tapi dengan implementasi Lean Six Sigma ini, semua itu akan terangkat ke atas, terangkat ke permukaan, sehingga semua orang kalau punya problem, itu ya dengan kita menerapkan KPI, kita menerapkan data, semuanya tersedia. Nah, orang nggak akan bisa lagi menyimpan masalah. Kira-kira seperti itu. Baik, sudah terjawab atau ada pertambahan Ibu? Kendala utama, ya yang paling seperti yang tadi saya jelaskan. Untuk top leadership ini sangat menentukan arah gitu atau culture dari satu perusahaan. Jadi memang mereka memegang kunci bagaimana perusahaan ini akan dibawa. Jadi ya wajar ketika ada di top level tertentu mereka udah punya mindset improvement, tapi top leadernya tidak, ya belum ke arah sana. Itu satu tantangan sendiri ya. Jadi saran saya adalah mengengage mereka, mengenalkan, atau ya minimal kita mengerjakannya, dia dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kita bisa menunjukkan, oh ini loh saya melakukan improvement ini, hasilnya seperti ini, kenapa yang lain nggak mengikuti hal yang sama. Cuma kalau keadaan ideal ditanyakan lagi, ya dimulai dari support dan komitmen dari tim manajemen, top management level. Oke, ini arah yang tanyanya lagi ada di mana nih? Ya, ini ada satu pertanyaan lagi di bagian chat Bu, dari Hamdi, PT Timah Tim atau organisasi. Pertanyaannya itu, bagaimana porsi keberhasilan improvement di perusahaan lokal yang memiliki SDM yang mungkin dinilai kurang dari negara lain, lalu ada istilahnya pengusaha Indonesia mulai dari bidang marketing dan pemahaman proses
yang kurang. Jadi ada prinsip yang penting, sales. Bagaimana strategi Ibu dalam development improvement? Oke, mungkin saya coba jawab, nanti Pak Pradawera mungkin bisa tambahkan ya. Ya, Lean Six Sigma ini kan bekerjanya itu tidak hanya fokus di satu proses ya. Jadi keadaan improvement yang ideal, karena ini salah satu konsepnya continuous improvement, kita melihat sesuatu proses itu udah benar-benar dari end to end. Jadi kalau memang kita mau mengimprove, let's say proses di awal atau di tengah atau di hilirnya, itu harus mempertimbangkan proses-proses yang terkait dengan proses kita. Jadi kalau di sini pertanyaannya adalah yang penting sales. Nah, orang yang ingin melakukan improvement misalkan di bidang sales, dia harus mempertimbangkan bagian-bagian yang lain gitu yang terkait dengan sales. Dengan dia mengimprove sales, dia menambah jumlah sales, jumlah target sales. Ininya mampu atau tidak? Maksudnya tim operasional itu udah siap untuk lompat jauh nggak dengan apa yang mereka targetkan. Jadi sinergi di sini dibutuhkan, karena kalau dari satu perusahaan ya ada berbagai macam departemen. Ujung-ujungnya itu adalah bagaimana departemen-departemen ini bekerja sama untuk mencapai goals perusahaan yang tadi saya gambarkan di awal. Jadi meremove silonya. Silo itu kayak orang pakai kacamata kuda ya, dia hanya memikirkan prosesnya aja, dia tidak memikirkan proses-proses yang terkait dengan proses dia gitu. Oke, mungkin saya bisa tambahkan ya. Emang di proses sales ini yang paling susah itu emang ngajar orang sales ya, apalagi ngajarin ilmu marketing ke orang sales. Mereka seperti itu, nggak perlu proses, penting jualan. Nah itu yang harus kita rubah. Karena dalam proses sales itu sendiri banyak proses-proses yang harus dilakukan. Misalnya bagaimana mereka melist customer, kemudian mencari opportunity di industri mana, siapa aja pemainnya di sana, kemudian berapa kali mereka kontak customer, berapa kali mereka site visit. Nah itu semua proses yang harus dilalui. Nah, semakin bagus mereka menjalankan proses-proses itu, pasti salesnya akan meningkat gitu. Yang penting mereka harus menjalankan proses ini. Nah, ini sekarang dengan adanya semua sales itu punya proses, kemudian kita berikan KPI di masing proses itu, otomatis mereka akan menjalankan proses itu, sehingga mereka bisa meningkatkan penjualan itu bukan karena jatuh dari langit, tapi memang melalui proses, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Berhubung tidak ada lagi pertanyaan yang lain dan adanya keterbatasan waktu, mungkin sebelum saya menutup webinar hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kesimpulan dari kedua materi dari narasumber hebat kita hari ini, terutama Q&A. Webinar kita hari ini dimulai dari breakdown materi mengenai mengapa kita membutuhkan mining dan metals seperti pada future mining, mungkin pertama akan ada di deep sea, lalu stage of processing dari aluminium production chain, hingga bagaimana kompetensi yang dibutuhkan dalam Six Green atau Black Belts. Adapun contoh project Lean Six Sigma di mining and metals adalah menaikkan Grasberg Parts Inventory Turnover dari 2 ke 3 pada 1 Juli 2019. Selanjutnya kita juga dijelaskan mengenai berbagai cara untuk enhancing excellence culture, yaitu dengan cara continuous improvement dan continuous development. Adapun prinsip dari Lean diantaranya adalah value, flow, spool, dan perfection. Dalam menginisiasi improvement Lean, kita dapat melakukannya dengan cara define value add dan non-value add activities. Lalu fokus pada non-value add dan mengeliminasi waste tersebut dengan first reduction dan second reduction. Lalu fokus kepada main focus Lean seperti defects, overproduction, hingga extra processing dengan salah satu metodenya yaitu DMAIC atau Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Akhir kata, saya Hanur Hakim, izin undur diri. Semoga kita dapat memetik ilmu berharga yang sudah disampaikan oleh narasumber hebat kita hari ini. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada Arifala selaku MC. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber atas pemaparan materinya dan Saudara Ilham Nur Hakim selaku moderator pada acara hari ini. Semoga webinar hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri acara, mari kita sesi foto dahulu untuk dokumentasi. Oh, mohon maaf ya, sayanya off cam. Baik, Pak. Gelap soalnya, di mobil udah gelap.
Baik, Pak. Oke. 1, 2, 3. Jempolnya. Kalau pakai jempol apalagi saya nggak pakai, nggak kelihatan jempol. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih Ibu Siti Hatina, Bapak Dawera Tahe. Sama-sama. Ya. Semoga bermanfaat. bermanfaat. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Siap. Pak Asep dan Bu Imelda juga terima kasih. Ya, makasih semua Mas Ilham. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Teddy, Pak Dawera, Mas Ilham, Mbak Rifa, dan semuanya panitia. Keren. Saya Rifa Alivia sebagai pembawa acara dan rekan saya Ilham Nur Hakim serta seluruh panitia acara webinar kali ini. Mohon maaf bila ada salah. Kami semua mohon undur diri, pamit diri. Kita tutup acara ini dengan membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Semuanya. Terima kasih Pak Asep. Sama. Pak Dawera. Ya. Biasanya ada ini Ibu ya. Imelda. Untuk lebih dalam lagi mungkin perlu ini ya, ada training lanjutan begitu ya. Iya, silakan masih- yang Boleh. ingin mendalami, yang lebih mau lihat manfaatnya secara langsung. Iya, Buat- iya. Buat Indonesia lebih maju, biar baik. bersaing. Ya, karena- Hmm. Karena terus terang kalau proses improvement mungkin salah satu topik juga ya bagi mahasiswa kami gitu ya. Karena Iya. kan untuk tugas akhir mereka itu adalah mereka mengimprove ya di area kerja. Sekarang ini mereka magang yang tahun pertama tahun 2019 magang di seluruh industri pertambangan di Indonesia. Jadi sekarang masih magang praktek industri 1, jadi lebih kepada apa namanya pengenalan budaya kerja, pengenalan area, belajar proses dan sebagainya. Nah di prakrin kedua nanti semester 6 ya mulai Januari sampai bulan Juli itu mereka proses improvement. Jadi salah satu topiknya itu proses improvement. Nah, mudah-mudahan ya yang disampaikan hari ini tuh bisa mereka terapkan gitu ya. Ya memang masih perlu dalam lagi kelihatannya ya. Jadi masih masih Silakan, saya sama Pak Dawera bersedia untuk support. Iya, siap. Nanti kita ini lagi Berbagi ya, pengetahuan. komunikasi lagi ya. Oke. Ya, Siap. Bu Imelda. Terima kasih kesempatannya Bu Imelda. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Dawera juga Terima ya. kasih, izin lift ya. Ya, Ya, Pak Asep, makasih Pak Oh Asep. iya, Pak Asep. Saya lupa ada Pak Asep ya. Masih ada. Oke, makasih Pak. Ya. Oke, izin Oke. lift semuanya. Ya, izin lift. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Stay safe semuanya. Ya, sukses Dadah. semua. Terima Sukses. kasih Mbak MC, Mbak Rifala, Mas kasih, Bu Ilham, semua Terima kasih, panitia. Terima kasih ya. Iya, Bu. Terima Ya. kasih kembali Bu. Baik, saya live juga. Rekamannya bisa nanti disimpan dulu ya karena untuk mahasiswa yang ya. Oke. Izin saya end meeting ya, Bapak Ibu. Oke.